Di bareng no resepsi, ngenteni khitanan. Lah akhirnya keribetan. Mayoran ae biasa, rasa ngenteni khitanan. Misale gede dhuwit gede sebelah wis mangan. Rasa ngenteni khitanan, rasa ngenteni napa? Resepsi. Keribetan napa? Lha ora kuat loro-lorone ra apa-apa. Kados Nabi Ibrahim kan ngoten nggih, wonten tamu malaikat langsung disebut di Qur'ane. Faja'a bi ajlin hanid. Langsung di sebelahna napa pedet. Iku mayoran to ora? Mayoran. Dadi aja sampai dak bus solihin watake wong saleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong saleh di kecenderungan seneng wong napa? Dolim. Ya aja terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat maksudnya karuan ra kuat tuh karuan sebabnya ora karuan. Mau sampean roh ben roh bahwa semua ini demi kalimat napa? Tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Ngene iku ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiya wal qalaid. Terus zalika li ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Mayorane wong Islam ndak ape-apa oleh paling ben roh nak kabeh nikmat iki minau wa. Ya kok kembaline ilau wa. Misale kowe mangan, wong Islam nak mangan ndak ape-apa ben kuat ibadah. Ndak ape-apa. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangane ya ben kuat ibadah. Engko misale anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak ape-apa. Wong saleh orientasine ndak ape-apa. Misale anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Lha iku enak iku jenenge walakin jihadun wa niyatun. Ujung-ujunge niatem iki sing mengawal prilakune Nah, dadi mbok jajakno enak tapi niate ben seneng ngaji. Jadi kula suwun mulai sakniki bojomu servis ben seneng ngaji. Lah wis kliwat yo, cara watakam kan wis. Nak bojo kula dereng kliwat mulai pertama rabi tak ngandani. Piye wae aku sok ben ade anak, kowe langsung nomor 7, wis ra iso ditawar. Piye wae ke anake wong iku anakku, wis ra iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Endi ana cerita Nabi bakas bojo ra ono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah disebut Quran disebut Ismail tok tak bombardir pokoke bendene ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak es. Angger lapor anake nakal dekne kecewa semenenge mesti dibela bapake dekne ainul yakin hakul yakin. Ainul yakin hakul yakin. Dan yo ora tahu pancen pokoke nek konflik be anak aku yo ora salah benere pokoke mesti bela anak saya. Ya mungkin saya terlalu tapi itu daripada aku ora konsisten. Artinya cara teori militer sekali saya trader pisan kan dekne pian gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya. Jadi aku ora iso kaya tetep. Lah ada itu. Jadi aku tapi ojo tiru iki cerita mawon iki cerita betapa fanatik saya pada anak. Mergo kabeh nabi dengan apa fahab li milladunka waliyah yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub. Sing dijaluk tetep yuk turunan anak lanang. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Jaluke anak turun sing saleh. Jarang Nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah senengane kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut lah, bojone nurut anak nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten ate kula ndonga dulu tenan. Pengen di anak sing nurut. Ya misalnya di anak 5 nurut mbek kowe. Sak omah 6 bojo sitok minoritas wedi ya nurut. Karena anak 5 nurut kowe bojo minoritas ya. Sak omah wong 6. Lah anak 11 nurut kowe kabeh tambah minoritas kan. Tapi lho kula seneng lho mbek bojo kula. Cuma itu tadi sudah saya didik supaya anak itu nomor 1. Mergo anak niki sok ben sing ndongano. Mulane ning hadis ora nyebut bojomu. Illa min salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholih. Ora usah mbok takokno. Kok bojo ora dilebokno Gus? Ora usah takokno pokoke. Kula nate ditakoki santri. Gus kena apa ning hadis ora bakas bojo? Bojo iku ora ana cara Quran, sing ana iku anak. Maksudnya piye Gus? Maksudnya kira goblok tak terangno. Maksudnya ngene lho, misale kula mati ti. Wis anak kula misalnya Hasan. Hasan kan ndongakno kula, berarti Hasan ndongakno wong tuane kan. Engko bojo kula mati, ya Hasan ndongakno ibuke kan. Paham nggih? Lho nggih artine bojo tetep entuk ora usah ngenteni bojo. Kula mati kan didongakno anak kan. Engko bojo kula mati. Didongakno anak kan. Artinya bojoku entuk ya mergo pada akhirnya bojoku ibu kan bagi anaknya kan. Ibu. Lah terus kowe kepengin misalnya ngene Ruhin.
Muga-muga ora kan tapi. Misale rohen mati, arep-arep didokani bojone. Lah nek dirabi wong. Lho kan akeh kan rondo dirabi wong kan akeh. Engko bojone sing lanang mati nek, rabi meneh. Terus iku bojone sapa? Nah anak ra iso selawase anake iku sirine nek Nabi ra nyebut bojo. Sing jamin nek ejek bojone sapa? Nah anak. Ya anake terus ila yaumil qiyamah kan. Sale ke mati, rugen arep-arep didongakno bojomu. Wong iso urip bae bojone sing dirabi wong. Ya pegatan nak terus dirabi wong. Pemene wis apa? Artinya umpama Nabi ngendikan au zaujatin sholihatin tatulah. Ijek bojo ta ora kan? Paham ya? Lho kok berarti do takut istri kata jawab kasih do rahasia. Mboten niku tenan nggih, kula suwun tenan nggih dadi mulai ngaji niki latek. Anak kita ini sudah punya kalimat napa spesial, rupane kalimat napa tauhid. Yang kalimat ini direwangi Allah ngutus Jibril, ngutus Kanjeng Nabi Muhammad, ngutus Mikail untuk kalimat tauhid. Dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya, gak melalui perang, gak melalui utusan Nabi macam-macam. Kok ora mbok hormati ku piye? Lucune kita sering kecewa hal-hal sing hadzun nafsi. Misalnya anak bukan mijeti ra gelem terus kecewa. Wah, anak ra nurut wong tuwa. Oh, dungasar anak nakal ngene-ngene. Iso ae cara pangeran, oh wong tuwa goblok, barang ra penting sih dianggap penting. Lah pangeran ngendikane ngono piye? Aku yakin pangeran ning aras ngendikane ngono. Oh, dasar orang tua bento, barang ra penting sih dianggap penting. Ayo nak pangeran takokane ngono piye? Dan mungkin kan? Karena Allah yang kayak cacilik dolanan karwar rufi al-qalamu an salasin. Wong telu ora kena dihisab. Cacilik nganti balik ayo jelas dijamin hukumnya pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkarane dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Kowe trimo bapake. Aku yakin wong tak omongi ngono do guyu. Aku yakin pangeran ning aras ngendikane kowe wong tua goblok. Barang ra penting jadi dianggap apa? Tengok. Wong sore Gus ra gelem wadus bocah kok. Cara pangeran ora penting. Akhirnya mulai rubah. Bareng rubah sing anakku temeran akal anak jenengan bedok kaya ora ngono. Pokoke iki ajaran iki tanamno. Tapi mulai do mikir, mulai populer aja lho, mulai populer. Tapi kula ndak tahu apa orang-orang itu ngenyek saya apa setuju ndak tahu. Tapi mulai dadi guyon, jogeman nyentak anak cara Gus Mamal. Mari kualat. Tapi wong tuwa aja nyentak anak, mari apa? Kualat jare Gus Mamal. Maksudnya apa ngenyek apa setuju ra roh. Tapi mulai mikir, jelas apa ketoke mulai dipikir. Tapi insya Allah sesuai sudah setuju. Insya Allah lama-lama ngerti bombar virus di contoh-contoh sesuai apa? Setuju. Nak kula setuju dini, pun setuju dini. Ke sarah kula nggih hadise gini kok anak soleh sing ndongakno para nabi ngene apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan apa fi aqibi. Mulane Nabi Isa iku ora iso afdal kaya Nabi Muhammad. Mergo boten gadah zuriyah, mergo boten gadah napa? Zuriyah. Jadi termasuk beja-bejane tiyang niku sing gadah napa? Zuriyah. Nah soal sampean mikir engko nang duriyae nakal-nakal ngene. Wis ta. Selagi ini aja ana kalimat tauhid ki coba kas nakal teman-teman. Semoga-moga disepuro pangeran. Piye wae wong sing lafal tauhid duwe alasan disepuro pangeran. Senajan to tahu salah. Nah kalau enggak percaya baca di kitab Tobaqatul Auliya yang dikarang Imam Sya'rani. Beliau kalau nafsirkan ayat ini begini yang sering sampean pakai tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Niku dawuh Hasan Asadili nak nafsiri ngeten. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidzalikal kalimat. Setelah kamu tahu la ilaha illallah, mintalah ampun karena kalimat itu. Karena siapapun yang lafadzkan kalimat itu, mbok dosa kaya apa mungkin disepuro. Karena berarti dekne gak musyrik. Beda ambek wong dosa gak duwe kalimat iku, neraka selawase lawas. Mergo innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Saya itu sampai nangis maca kitabnya. Jadi kalau pahalane nggih oleh Hasan Sane. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika bitil kalimah. Artinya siapapun yang sudah kadung lafaz la ilaha illallah berhak disepuro.
Buktine apa sing ra nglafadzno iku ora iso disepuro kan karena dianggap syirik. Artinya kalimat itu wis dijaya wis napa? Dijaya. Artinya anak-anak selagine di tauhid kok salah-salah lah mungkin disepuro mergo barokah kalimat tauhid. Mergo sing ra iso disepuro sing duwe dosa syirik. Artinya sing lafal la ilaha illallah ora napa? Syirik. Mulane dari Hasan Sadali wastaghfir dzambika bitil kalimat. Paham ya bitil apa? Kalimat. Karena tanpa kalimat itu dosa kita tidak bisa nopo diampuni. Karena kita berarti di dosa nopo syirik. Artinya kena bayang anak putumu sebenarnya nakal-nakal kaya bapaknya kaya bayi misalnya kan berarti lah jong pokoknya gue tak titipi kalimat nopo tauhid. Lah liwat titipan kalimat iku wis iso disepuro. Lane fata amal dari jari Hasan Sadali maka harus kamu angen-angen ayat ini karena sak paket kan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik bitil kalimat. Mulane urutan tahlil hak jenis bener. Sebutnya urutan tahlil biasanya ngawiti dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten sing golek di sepuro bareng, napa? Niku sing pokoke intine niku biniyati taqarrub, mari tahlil beda-beda. Kula nu tahlil ning Pasuruan yo ora paham. Tahlil ning Yogya ora paham, ning Rembang ora paham. Tiap kiai kok tahlile beda-beda, pembedarane alim mbok piye yo ora roh. Lah kaya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun nak teng daerah kula wabiha. Nak teng mriki wa 'alaiha. Nak teng Pati wabiha. Teng Rembang wabiha. Wonten kiai sing genane wabiha wa 'alaiha. Ana sing biha 'alaiha. Nak logikane nggih biha tapi teng mriki 'alaiha ya. Sebagai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun wa 'alaiha nupas. Nah, teng mriki wonten sing wabiha nupas. Nah, kula mimpin dalil ke wabiha genate waliha genate waliha wabiha genate lah. Iya. Yang seneng tak mimpin dalil ora krana kula napa-napa, seneng cepete. Mun nggih mboten samaca kata-kata penting ikhlas warga mun mantep bae kula. Mun maca ping 7 mawon itu sebar wah tetes cepet. Wah, semua wong awam repot. Dilatih cepet, seneng cepet. Engko akhirnya ra eling pangeran. Dilatih suwi gremeng ya akhirnya ra eling pangeran. Angel atau wong awam wis kadung angel. Lah iya nak dilatih suwi kok gremeng, akhirnya gremengi kalimat tauhid yo elek. Dilatih cepet ora seneng kalimat tauhid, seneng cepete. Lah yo elek meneh kan. Oh, dasar wong iso bener. Wes. Likulli ummatin niku tetep kedhe saben-saben umat jalna gawe sapa ingsun mansakan enggo ibadah bi fathis sin wa kasriha mansikan syariatan tegese syariat hum kang ute wong akeh nasiku wong sing nglakoni ning syariat utawa ing mansak amiluna tegese nglakoni kabeh bihi bil mansak kabeh umat itu tak gawe tatanan sing beda sing dadi aturane fala yunaziuna mongko geman nentang sapa ngakeh ka ing sira yuradu den karsana bi iklan dawuh la yunazi unaka apa dawuh la tunazihum tegese aja nentang sira Muhammad hum ing kula ummah fil amri ing dalam urusan apa wae nak teng mriki amri dadi hadis tegese urusan sesembelian isqalu nalikane ngucap sapa wong akeh ma qatallah mau te perkara qatala kang mateni sapa Allah iku ahakul we berhak antak kulu ento mangan sira kabeh ing ma qatallah mimma dibanding perkara qatal tum kang mateni sira kabeh oleh kurang ajar dadi wong kafir ya cerdas-cerdas. Mat, nak wedhus mati sing mateni sapa mat? Allah. Nah ana wedhus mati langsung lho, sing mateni sapa mat? Allah. Agamamu aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni lewat tangan manusa halal. Kudune sing mati langsung ku sing halal, mergo sentuhan Tuhan langsung ngono. Ora kacer ta. Wes sing lah ya umpama logikane manusa iku kamu toleransi, logika itu kan masuk akal juga kan? Mergo sing dipateni Allah langsung kok haram, sing dipateni manusa halal. Iku aneh cara wong kafir napa? Aneh lah. Wis kacau. Mulane jare Kanjeng Nabi, jare pangeran ngendikane pangeran aja urusi mat cangkeme wong kafir. Perkara niku kadang wong kafir nak ngomong nggih masuk akal lah. Mulane niku digateno cangkeme wong-wong iku. Watulan aja-aja sira ila rabbika maring pangeran sira ila dinihi tegese maring agamane Allah. Innaka satamne sira iku ala hudan ing atase petunjuk dine tegese agama mustaqimin kan jejeg. Wa in jadalu lamun
maidu sapa ngakeh ka ing sira fi amridin ing dalem urusan agama fakul mongko ngucap sira Allahu ta'ala alamu dat sing luwih pirsa ta sing pirsa bima kan apa tak maluna kang lakoni sira kabeh fa yujazikum mongko males sapa kum sira kabeh alaihi ngatasé mata malun wa hadza utawi iki ku qoblal amri sedurunge den perintah bil kita lan perang Allahu ta'ala yahkumu nguputumi sapa Allah benakum Allah sing gawe keputusan benakum ayyuhal mukminun wal kafirun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fima ing dalam perkara kuntum kang ana sira kabeh fi ing dalam ayu tahtalifuna sira kabeh biayakula gambare arab yen to tahtalifuna kang sulaya sira kabeh biayakula manane ikhtilafu biayakula gambare araf yen to ngucap sapa kulun saben-saben suci minal fariqa ini sanging kelompok loro khilafa qaulil akhar kelawan bedane pengucapan sing liya. Pokoke wong khilaf ku sementing asal beda. Alam ta'ala ana ta ora ngerti sira al-istifham fil takrir kono temono hukum. Anna wa ing satuna wa ta'ala ya alam pirsa sapa Allah. Mak ing apa wae fis sama ing dalem langit wal ardi lan bumi. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh. Kena apa Allah kok pirsa apa sing langit bumi mergo sedurunge digawe wis ditulis ning Allah napa mahfud. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh madzikira fi kitabin. Mate kese perkara zikir kang den sebut apa mae fi kitab ini dalam kitab wa te kitab Allahul Mahfud. Allah iku catetan al mahfudu kang den jaga. Iku niku Allah Mahfud catetan riyen ora ning kertas teng Allah jare iki kuna manani sabak. Inna dzalika satamene mungkon-mungkon kabeh ilma ma tegese ilmune perkara zikir kang den sebut apa ma ala wa ing atas apa yasirun gampang esahlun tegese gampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Harun Rasid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika membasuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga. Halla ghusal taqodamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat?
Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik. Sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kontak terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan ini selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini. Kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang. Tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak ribet.
Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, suktunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, iya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga. Nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang nggak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya ada di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jangan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arjun. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi ka'samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi ka'samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita-kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup.
Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai ibu nggak mau itu, mesti nggak mau itu, mesti nggak mau. Ya nggak mau, ya nggak bakat, jadi sudah pasti nggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat dulu, abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai, terus korbannya saya karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ini. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Saya sudah lah pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya. Terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya 1. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya, punya baju 1 lemari yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutola'ah kitab. Setelah mutola'ah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pakai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya. Berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja nggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, nggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Maksudnya wong ngambil bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu, ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita.
Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergabung tak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer. Homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Arya itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikrul wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikrul wal filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam enggak hafal.
Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal-hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal. Iya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada zikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Jare Pak Bima, kapan gak jadi anak buah. Mbok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan, kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Samaan kecewa malah bagus, karena gak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, saya punya kitab, namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak senang nggak akan utang duit, nggak pinjam mobil.